Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita Suara Bahasa dan Sastra untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk berbagi informasi berkenaan dengan bahasa, sastra dan kehidupan berbahasa di masyarakat. Untuk Subasita kali ini disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, hari ini di Balai Bahasa Provinsi Bali ada beberapa rekan-rekan guru yang hadir dan menyempatkan diri untuk mampir ke sini, dan kami undang untuk ada di studio di Subasita untuk sedikit berbagi informasi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Dan ada di studio Subasita kali ini, beliau adalah Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan. Beliau adalah Kepala SD Negeri 2 Seraya Barat. Gitu Pak? Pak Gus nggih? Betul. Di sebelah beliau juga ada Kepala Sekolah dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Seraya Barat, SD 1 dan SD 2. Ya Pak nggih? Bapak Imade Rage Kenyana. Nggih, Pak Made. Pak Gus dan Pak Made, sekali lagi selamat datang di Balai Bahasa. Terima kasih sudah hadir di studio. Untuk kali ini tadi juga sudah sempat kita berbincang-bincang membahas berkenaan dengan bahasa. Kebetulan Balai Bahasa Provinsi Bali saat ini juga menyelenggarakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Jadi bahasa daerah kita, bahasa Bali itu direvitalisasi, walaupun memang di atas kertas bahasa Bali itu masih ada di kategori aman, masih dipakai oleh anak-anak generasi muda itu masih, tetapi memang tetap perlu direvitalisasi. Nah, kalau di Karangasem sendiri, kalau di sekolah anak-anak, bahasa mereka itu bagaimana? Mungkin Pak Gus dulu ya. Baik, terima kasih Pak Sutrisna. Yang pertama terkait dengan penggunaan bahasa, di mana di sekolah kami di SD Negeri 2 Seraya Barat untuk bahasa sehari-hari memang masih menggunakan bahasa Bali, yaitu menggunakan bahasa Seraya. Iya, karena bahasa Seraya kan sedikit ada dialeknya begitu berbeda ya Pak Gus. Di mana saya yang awalnya bertugas di kota, kemudian baru bertugas di desa, sedikit bingung dengan berkomunikasi dengan anak-anak yang ada di sana. Kalau Pak Gus sendiri asal dari mana? Kalau saya sendiri asalnya dari Singaraja Bapak, tapi tinggalnya di kota Karangasem kota. Sudah lama di Karangasem? Kalau di Karangasemnya sudah dari kecil. Oh begitu, Oke. Berarti memang orang Karangasem begitulah, tapi di kota begitu ya Pak Gus ya? Saya di Griya, kebetulan menggunakan bahasa Bali halus sehari-hari. Kemudian bertugas di Seraya, yang menggunakan bahasa Bali yang dengan logat dialek Seraya ya. Itu perlu adaptasi juga untuk memahami dan belajar untuk bisa mengikuti bahasa mereka gitu. Jadi kalau sehari-hari anak-anak di pergaulan mereka menggunakan bahasa Bali dengan dialek Seraya, tapi ketika sudah masuk ke dalam kelas itu biasanya mereka sudah bahasa menggunakan Indonesia. Iya, baik. Berarti kondisinya secara umum bahasa Bali masih aktif digunakan di sana begitu ya. Kalau Pak D gimana? Kalau di SD 1 ya. Masih kebetulan saya juga orang Seraya asli. Asli Seraya Barat. Sehingga saya tahu di mana bahasa Bali, bahasa Seraya khususnya, di mana di sekolah SD 1 Seraya Barat itu masih menggunakan bahasa ibu. Ya. Tidak ada hari tertentu, tapi setiap hari menggunakan bahasa Bali. Bahasa Bali Seraya gitu ya. Khususnya pada kelas awal itu menggunakan bahasa ibu artinya bahasa Seraya asli. Di mana bahasa Seraya aslinya menggunakan bahasa Bali lawas. Iya. Karena Seraya itu kalau saya tidak salah masih kelompok Bali Aga begitu ya. Pak D, apa contoh yang identik bahasa Seraya Pak D? Saya masih yang identik ya. Kalau tidak apa di sana? Tara, sing, aing gitu. Oke, masih ya. Kalau yang identik ke sana apa Pak? Misal kalau bilang tidak ada. Sing ada pun,
Oke. Karena ada di beberapa daerah di yang Bali Aga itu tarada, bisa tarada. Tidak ada tuh tarada gitu. Oh, kalau di Seraya tidak begitu ya? Baik. Nah, secara umum penggunaan bahasa di anak-anak di daerah sana Seraya itu masih aktif menggunakan masih menggunakan bahasa Bali lawas ya. Tapi mungkin dengan kemajuan zaman, mungkin banyak dari pengaruh dari luar, mungkin agak beberapa mungkin agak terkikis. Ya, mungkin agak terkikis. Misalnya kalau dulunya meme itu sekarang banyak ada yang bilang mama gitu. Sehingga lambat laun mungkin terpengaruh juga yang lain gitu. Kata yang lain juga akan terpengaruh karena memang bahasa itu dinamis. Tidak bisa tidak bisa kita kekang menjadi begitu ya, pasti ada perubahan. Baik. Kalau itu tadi kehidupan berbahasa di sekolah. Kemudian kalau aktivitas berbahasa di sekolah, menulis, kemudian membaca puisi, yang seperti itu tuh aktif juga, Pak. Kalau Pak Agus gimana? Kalau kondisi di sekolah kami di SD Negeri 2 Seraya Barat, aktivitasnya itu rutin, di mana kita mengikuti dari Pergub setiap hari Kamis. Selain berpakaian adat Bali, kita juga mengunggulkan ada yang namanya kelas peminatan. Jadi anak-anak itu bebas memilih aktivitas bahasa Bali yang mereka inginkan. Misalnya ada yang kelas peminatan menulis aksara Bali, ada kelas peminatan yang misalnya mencecim pedang, seperti itu Pak, yang ada di sekolah kami. Gih. Kalau di SD 1 sendiri? Nah, kegiatan di sekolah itu ada istilahnya kan masih terjaga, itu ada kegiatan memang mengajarkan bahasa Bali, di mana yang datang itu penyuluh bahasa Bali yang mengajarkan secara khusus mungkin ya. Tapi dalam kegiatan ada dari sekolah kami lomba-lomba, ada menulis Bali, menggending Bali, dan bercerita Bali. Ya. Nah, untuk daerah Seraya ada gending khusus daerah Seraya. Ada gending misalnya yang berbeda ya. Mungkin Bali lawasnya itu ada linggo petak. Ya. Ketika orang meninggal itu ada nyanyian khusus orang Seraya, linggo petak namanya. Sehingga di sana masih kental dalam bahasa Bali lawasnya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, peminatnya makin berkurang. Peminatnya makin berkurang karena yang mikirnya makin makin berkurang. Mudah-mudahan ke depan dengan kegiatan lebih dalam menanamkan bahasa Bali, mungkin bisa dibangkitkan lagi. Ya. Nah, tadi ada lomba di sekolah, itu salah satu usaha dari sekolah untuk membangkitkan bahasa Bali. Kalau di SD 1 SD 2 juga ada kegiatan yang sama, Pak Gus? Biasanya kegiatan lomba-lomba kami selain difasilitasi di sekolah, lebih difasilitasi pemerintah, misalnya dengan kegiatan Porsenija, bulan bahasa Bali. Jadi kami di sekolah mengadakan kelas peminatan dengan tujuan satu, melestarikan bahasa Balinya sendiri. Yang kedua, bisa digunakan untuk persiapan mengikuti lomba-lomba tersebut seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Gus dan Pak D, usaha dengan mengadakan lomba begitu efektif tidak untuk anak-anak mengajak mereka berbahasa Bali? Kalau di tempat kami di SD 2 Seraya Barat lumayan efektif Pak, karena istilahnya anak-anak di desa masih mereka ada apresiasi ketika mereka mendapatkan juara gitu. Betul. Meskipun kami tidak memberikan juara 1, 2, 3, tapi tidak juara umum tidak target begitu gitu ya. Tidak targetnya seperti itu, tapi paling tidak ada tambahan motivasi bagi anak-anak. Jadi mungkin motivasi awalnya ada yang memang suka, ada yang ingin berkompetisi, mungkin ada yang ingin dapat juara, tapi paling tidak dari motivasi itu mereka sudah mulai membiasakan, betul. mulai mencintai. Paling tidak mereka terbiasa dulu. Gitu. Itu udah harapannya gitu. Kalau juara atau juara itu kan bonus Bapak. Iya, betul. Kalau selama ini, kalau di sekolah anak-anak gimana Pak? Ada yang berprestasi di bidang itu dah? Di bidang bahasa itu dah?
Kemarin kebetulan di Porsenijar kami sampai ke tingkat kecamatan itu di Makidungnya, Bapak. Oh, di Makidung. Kalau menulis aksara Bali kebetulan di sekolah yang lain. Gitu. Kami Makidungnya. Kalau SD 1 gimana, Pak? Ada pada waktu sama juga Porsenijar yang terdahulu ada bercerita Bali, ada prestasi anak bercerita sampai tingkat kecamatan. Nah, kegiatan tersebut mungkin bisa melatih anak, melatih dalam kegiatan yang seperti yang tadi dikatakan, yang penting prosesnya. Betul. Kita bina semuanya, cuma istilahnya lomba itu memberikan motivasi. Yang penting kita prosesnya mencari hal tersebut, efeknya nanti mereka bisa fasih dalam berbahasa Bali. Membangkitkan bahasa Bali. Okay. Nah, itu tadi usaha dari sekolah. Sudah ada usaha untuk menggiatkan, melestarikan, membiasakan anak-anak untuk menggunakan bahasa Bali. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Balai Bahasa kemarin kan pelatihan menulis cerita anak berbahasa Bali. Nah, kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan ya Pak D untuk ikut. Pak D Raga juga salah satu peserta yang ikut kegiatan itu. Kalau menurut Pak D, kegiatan sejenis itu penting tidak untuk dilakukan? Sangat penting, karena di sana kita bagaimana menceritakan dalam bentuk bahasa Bali. Nah, hasilnya itu juga penting. Nanti diceritakan dalam buku. Nanti di buku itu nanti diberikan kembali kepada anak, imbal balinya kepada anak, dan juga mereka baca dan mengerti bahasa Bali. Untuk dari penulis juga bermanfaat. Bagaimana menempatkan bahasa Bali itu menuangkan dalam bentuk tulisan sehingga makin terasa keterampilan berbahasa Bali. Jadi itu bisa untuk menularkan ke anak-anak berbahasa Bali, begitu nggih? Ya. Kemudian tadi Pak Gus juga sudah menyampaikan sedikit harapan tentang anak-anak bagaimana mereka berbahasa. Harapan lainnya bagaimana sih? Harusnya bahasa itu seperti apa ke depannya? Bahasa Bali khususnya. Kalau menurut saya gitu, jadi memang benar tadi di kasusnya Pak Rage ataupun di sekolah saya juga ada beberapa kasus di mana penggunaan bahasa Bali sudah mulai berkurang ataupun mulai bergeser digantikan dengan penggunaan bahasa-bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Harapan saya itu di mana siswa di sekolah dasar itu satu bahasa ibu yaitu bahasa Balinya itu biar bisa tetap ajeg gitu. Bagaimana tetap dipakai begitu ya. Iya betul. Bagaimana upaya kita sekolah paling tidak itu memfasilitasi sama seperti tadi Balai Bahasa memfasilitasi guru dengan cara mengadakan pelatihan gitu ya. Mungkin sekolah dengan cara mengadakan lomba atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti apa. Jadi harapannya satu yaitu bahasa ibunya atau bahasa Balinya tetap ajeg. Yang kedua mereka bisa menggunakan bahasa nasional juga. Dan yang ketiga kalau memang memungkinkan juga bahasa internasional. Bahasa Inggris begitu ya. Jadi paling tidak anak-anak itu memiliki keterampilan 3 bahasa. Bahasa kearifan lokalnya, bahasa nasionalnya, serta bahasa internasionalnya. Kalau saya seperti itu, tanpa meninggalkan bahasa Balinya. Iya, gitu, betul. Kalau pesan bapak-bapak terhadap anak-anak mungkin, terhadap pemerintah mungkin, terhadap orang tua, bagaimana supaya bahasa Bali itu tetap ajeg? Harapan dari kami ya, supaya bahasa Bali itu menempati di hati masing-masing masyarakat, di siswa maupun di guru, di mana literasi itu juga diikukan dalam bahasa Bali. Tulisan itu ada bahasa Balinya juga, itu sudah kami laksanakan dan menjadi bahasa utama di masyarakat supaya tidak hilang. Terutama mungkin harapan ke depan supaya fasilitas juga pemerintah juga memfasilitasi tentang bahasa Bali. Mungkin di media-media sosial atau mungkin di istilahnya dalam aplikasi itu ada bahasa Balinya. Misal kalau di aplikasi Office misal. Kalau ada bahasa Bali boleh ditulis bahasa Bali biar semuanya ada tulisan bahasa Bali gitu. Sehingga di kedepannya mereka bisa dimanapun ada literasi bahasa Bali. Sehingga tidak terlepas dari bahasa ibu. Kalau Pak Gus sendiri harapannya bagaimana Pak Gus? Harapan dan pesannya untuk anak-anak. Kalau pesan untuk anak-anak ya pastinya
lestarikanlah bahasa daerahmu, kan bahasa ibu, bahasa Bali yang gitu. Kemudian harapan saya pada pemerintah, pada orang tua itu sebenarnya banyak. Pada pemerintah itu bagaimana kita pemerintah bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan terutama untuk guru, untuk murid semaksimalnya seperti itu. Kemudian orang tua juga bagaimana agar memahami betul bahwa bahasa Bali ini jangan sampai terancam punah gitu. Betul. Dimana di rumah mungkin penggunaan yang termasuk saya Bapak, misalnya anak memanggil orang tua itu dengan sebutan dah Pak, Bu, Mama seperti itu, agar bagaimana kesadarannya biar bisa kembali gitu. Meskipun sulit pastinya Bapak, karena kemajuan zaman seperti ini gitu sih. Kemudian tayangan-tayangan, mungkin konten-konten kalau saya pribadi berpikir kenapa tidak disediakan konten anak-anak misalnya film dengan bahasa Bali itu ditambah lagi gitu. Selain buku nggih Bapak, selain buku, selain media lagu, mungkin ada filmnya gitu di TVRI atau di siaran TV mana gitu. Bapak terima kasih tadi sudah banyak berbagi, sangat menginspirasi dan mungkin informasi untuk sahabat bahasa juga bahwa Balai Bahasa juga memiliki banyak produk berbahasa Bali. Kami ada kamus daring Bali Indonesia Bali, mungkin bisa dimanfaatkan di sana. Kemudian kami juga ada buku-buku digital, ada buku dalam bentuk PDF, ada buku audio dan juga ada video yang kami berharap dapat dimanfaatkan di sekolah. Sekalian kami nitip untuk produk-produk kami digunakan ya. Baik Pak, mungkin pesan terakhir jangan malu menggunakan bahasa Bali. Nah betul, bangga begitu ya Pak Dea, bangga bahasa Bali. Bangga menggunakan bahasa Bali. Ya, baik sekali lagi Pak De Raga dan Pak Gus, terima kasih banyak sudah berbagi. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk bertemu lagi di Subasita untuk membahas hal yang berbeda. Baik Pak Gus, Pak De, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sahabat Bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan dan Pak Made Raganyana. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam Bahasa.